Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Toyoga, saya Yoga. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Toyoga bersama dengan Pak Sri tentang intercooler CVT. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertama dari @septian_234. Mengapa perlu memasang intercooler CVT? Oke, ini Mas Yoga. Kenapa, pertanyaan bagus ya, kenapa harus ada pemasangan intercooler CVT? Jadi gini, sebenarnya transmisi CVT ini sangat cocok banget untuk kendaraan-kendaraan yang boleh dikatakan operasionalnya di jalan-jalan datar, di tol ya. Tapi karena kondisi geografis negara kita ini konturnya sangat naik turun perbukitan, pegunungan, ya, yang butuh ekstra power untuk kita mampu sampai ke tujuan, dan itu menurut saya harus dilakukan ekstra lebih di intercoolernya. Kenapa harus seperti itu? Beberapa kejadian yang selama ini kita banyak melihat di medsos ya. Oh, ada kendaraan yang nggak kuat nanjak, ya, yang berhenti di tengah tanjakan. Itu semuanya bukan karena rusak transmisinya atau CVT-nya, bukan. Tapi setelah kita pelajarin bahwa mereka ada namanya safe mode ya, atau mode aman. Apa itu mode aman? Mode aman adalah bila mana suhu oli CVT mencapai di 125 derajat Celcius, maka engine power atau katakanlah power supply yang mau diteruskan ke roda lewat transmisi itu sementara waktu akan dihentikan gitu Mas Yoga, sampai menunggu suhu oli CVT-nya ke suhu normal lagi. Suhu normalnya berapa? Kurang lebih di 95 derajat Celcius. Jadi dengan dipasangnya intercooler CVT itu yang diharapkan perjalanan Mas Yoga dan rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua Toyoga Smart Service ini bisa berjalan dengan lancar sampai tujuan. Itu utamanya. Berarti gitu, Mas Yoga. Tadi yang dikatakan Pak Sri tadi, yang safe mode tadi berarti tidak rusak tapi hanya diam. Oh iya. Jadi gini, malah safe mode itu adalah mode aman ya. Di beberapa brand memasang mode aman ini gitu. Ada beberapa brand. Tapi ada beberapa brand yang tidak memasang mode aman ini. Dan apa efeknya? Secara otomatis dengan suhu 125 derajat tetap disuplai sama power dari engine untuk dipaksa bekerja. Yang terjadi ya, transmisi CVT-nya akan jebol. Yang banyak kita lihat di medsos adalah belt bajanya rontok. Itu salah satu akibat dari memaksakan kondisi CVT yang sudah overhead tapi dipaksa tetap kerja. Begitu Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Sri. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari @ray_mhd11. Bagaimana cara kerja intercooler pada CVT sendiri, Pak? Oke. Jadi intercooler CVT ini adalah ya mengeluarkan oli dari transmisi CVT ini, dikeluarkan untuk masuk ke dalam intercooler, dan nantinya di dalam intercooler itu pastinya akan diturunkan suhunya dengan bantuan motor fan ya, yang nantinya motor fan ini pun cut off-nya atau on off-nya hidupnya itu dikontrol oleh suatu sensor suhu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah suhu kerja oli CVT ini normalnya di 85 sampai 95. Bila mana itu bisa tercapai secara konstan, secara kontinu, makanya mungkin powernya si engine yang pindah ke roda itu bisa disalurkan secara maksimal. Jadi boleh dikatakan intercooler ini mendinginkan suhu oli CVT dengan cara ya memasukkan ke dalam intercooler, terus didinginkan, ditiup dengan udara oli yang sudah dingin lagi dikembalikan lagi ke dalam transmisi CVT tadi. Begitu Mas. Oke, Pak. Baik guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @johnny_s. Apakah ada perubahan yang perlu dilakukan pada ECU setelah pemasangan intercooler? Oh, kalau untuk hal ke ECU-nya kebetulan tidak sampai ke situ. Jadi memang tidak perlu harus merubah atau katakanlah kita penyesuaian dengan ECU, tidak. Kita khusus untuk menjaga suhu oli CVT-nya aja.
Begitu, Mas. Hanya untuk mendinginkan saja ya Pak, tidak Siap. mempengaruhi otak. Ya, Dari benar mobil gitu, ya, Mas. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari @putri123, apakah intercooler dapat meningkatkan performa CVT? Oh iya, pastinya gini, nggak cuma performanya aja. Jadi secara otomatis transmisi CVT ini bila mana dia bekerja dengan di suhu standarnya dia di antara 85 sampai 95 derajat tadi, pasti jadi long life ya, pasti umurnya akan panjang. Kedua, performernya akan selalu stabil, selalu di posisi performer yang prima, yang maksimal. Seperti itu, Mas Yoga. Secara otomatis selain umur panjang, performernya akan di posisi yang maksimal. Yang lebih stabil. Oh iya, pastinya. Ya, pasti ya. Kita lanjut lagi nih guys, dari @zahra01, berapa lama masa pakai intercooler? Gini, intercooler ini dipasang atau di usia pakainya kurang lebih 3-5 tahun. Dengan syarat ketentuan dilakukan perawatan secara rutin. Terutama fan pendinginnya itu usianya kurang lebih 100.000 kilometer. Untuk switchnya itu karena itu alat elektronik, kemungkinan besar akan usianya itu seperti itu. 3 tahun atau 100.000. Tapi kalau kita rawat dengan baik, terus pemakainya juga secara baik juga, bisa sampai 5 tahun. Sampai Begitu. 5 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @badaru_001. Ya. Apakah ada resiko kerusakan pada CVT setelah pemasangan intercooler? Secara teorinya, secara ininya harusnya tidak ada terjadi ya. Bila mana cara pemasangan CVT intercooler ini sesuai dengan prosedur yang benar ya, sesuai dengan SOP yang benar. Contoh itu cara pemasangannya, terus katakanlah layoutnya, jalur-jalurnya, pengambilan arusnya, bahkan sampai katakanlah cara proses pengisian olinya pun kondisi sesuai dengan standar yang kita bikin, terus standar dengan yang ada di mobil itu, insya Allah aman. Jadi udah standar produksi Oh aman iya, lah ya, Pak iya. ya. Oke, kita lanjut lagi ke @herman24. Apakah biaya perawatan intercooler lebih mahal dibandingkan perawatan CVT? Oh iya, kalau perawatan intercooler ini pastinya lebih ringan ya Mas, karena komponennya cuma ada sekitar 5 komponen. Tadi ada adaptor, ada intercoolernya, ada fan pendinginnya, ada juga untuk sensornya, ada relay-nya. Jadi kurang lebih ada 5, atau kalau kan tambahan berikutnya ada 6 lah berikut selang-selangnya. Bila mana itu kita rawat, kita periksa secara rutinitas per 6 bulan sekali ya, itu pasti akan biayanya akan murah sekali untuk perawatan intercoolernya Dibandingkan dengan CVT. Oh iya, bila mana CVT intercooler bisa habis belasan juta ya, Pak ya. kalau CVT itu kalau sampai rusak, bila mana tadi yang saya katakan di awal bahwa bila suhunya 125 dipaksa jalan ya, ujung-ujungnya adalah beltnya ya, sabuk bajanya akan rontok. Bila mana sampai rontok seperti itu, kurang lebih ya belasan juta yang harus kita keluarkan ya biayanya ya. Ya lebih baik biaya perawatan intercooler guys daripada perawatan CVT. Pastinya begitu. Pertanyaan selanjutnya dari @dani_22. Apakah ada merek intercooler tertentu yang lebih baik dan lebih mahal nih Pak? Oke. Di aftermarket intercooler ini banyak. Tapi selama ini intercooler ini tanpa dibekalin dengan alat bantu. Maksudnya gini, intercooler cuma intercooler aja sejenis kayak radiator ya, tapi fungsinya untuk mendinginkan si oli CVT aja. Cuman mereka rata-rata yang aftermarket ini tidak dilengkapi dengan fan pendinginnya, tidak dilengkapi dengan sensor suhunya. Di produk kami akan kompletin seperti itu. Makanya suhunya jauh lebih bisa katakanlah konstan ya, karena dengan alat bantu tambahannya tadi. Begitu Mas Yoga. Di sini udah disempurnakan lah Pak Oh ya. iya. Dari 5 komponen tersebut Iya, Pak ya. siap. Oke, lanjut lagi dari pertanyaan @emong12. Apakah ada garansi untuk pemasangan intercooler? Oh iya, pastinya setiap produk yang kami jual, yang kami katakanlah pasarkan di pasar bebas ini, secara otomatis ada warantinya. Warantinya meliputin apa aja? Meliputin all komponennya, ya. Kurang lebih 6 bulan atau 10.000 km, gitu Mas Jaga. Oh, jadi ada dari 10.000 km itu ya Pak ya? Iya, benar.
Dan pertanyaan terakhir nih dari @robi_keren. Di mana saya bisa melakukan pemasangan intercooler yang berkualitas nih Pak? Oke, ya silakan hubungin Toyoga Smart Service ya, karena produk ini sudah teruji, produk ini sudah kurang lebih 3 tahunan ada di pasaran, dan silakan hubungin Toyoga Smart Service. Gitu. Jadi buat kalian yang pengen masang intercooler CVT, langsung aja kontak ke Toyoga Smart Service. Oke, sekian itu dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah terjawab oleh Pak Sri juga. Terima kasih. Oke sahabat Toyoga, sesi tanya jawab sudah selesai. Jika kalian suka like, jika merasa ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian, subscribe, dan sampai jumpa lagi. Dadah.